Selamat siang, kita teruskan ya. Ini pagi menuju siang gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sudah di. Jadi kita tadi sudah sampai direct McLaurin yang untuk sin. Bentar lagi kita coba untuk cos. Nanti kita kalau sin kita turunkan jadi cos, sama nggak hasilnya? Kemudian kalau kita integral yang cos, hasilnya sin nggak? Nah itu kita bisa bolak-balik. Ya. Jadi bukan sin aja dan cos saja, bisa tangan dan sebagainya yang lain-lain. Ya. Oke. Baru. Jadi kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah cari sin X, kita uraikan minimal 3 suku tak 0. Ini tadi sampai sini. Tapi kita bisa ekspansi ya. Tandanya selang-seling plus min. Ini ekspansi mau berapa banyak. Ya. Sekarang kita masuk cos. Ya. Uraikan. Uraikan fungsi X sama dengan cos X. Minimal 3 suku tak 0. Artinya yang ada jawabannya kalau 0 kan hilang, tak ada suku. Ya minimal 3 suku tak 0. Solusinya gimana? Fungsi X sama dengan cos X, maka fungsi 0 berapa? Cos 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, baru 1. Minimal 3 ya. Fungsi aksen X kita turunkan. Turunan cos adalah min sin. Min sin X. Maka turunan pertama dari fungsi 0 adalah min sin 0. Min sin 0 adalah sin 0 kali min 0. Turunan kedua dari fungsi X adalah min dari turunan sin apa? Turunan sin X adalah cos X. Ya kan? Min ini tetap min ya. Turunan sin adalah cos X. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah min cos 0. Adalah min 1. Baru 2. Minimal 3. Turunan lagi. Turunan ketiga fungsi X adalah min dari turunan cos adalah min sin X. Biasanya plus sin X. Benar? Ya, min kali min plus sin X. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0, ya kan? Kalau ini ngerti ya? Nah, turunan keempat kurung ya. Dari fungsi X adalah turunan sin apa? Cos X. Maka turunan keempat dari fungsi 0 adalah cos 0. Adalah 1. Sudah 3 nih. Ya, sudah 3 kan? Minimal 3 ya. Berapa ini baru kita jadi direct McLaurin apa? Direct McLaurin adalah fungsi kita berhenti sampai berapa tadi? 4 ya. Adalah fungsi 0 ditambah serba 1 apa? Fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1 serba 2. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial x kuadrat serba 3. Turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial x pangkat 3. Kemudian serba 4. Fungsi 0 per 4 faktorial x pangkat 4 tambah titik-titik dan seterusnya. Ya. Sehingga fungsi X-nya tadi apa sih? Fungsi X-nya adalah cos X, kita ganti. Ya, soalnya fungsi X-nya adalah cos X. Fungsi 0-nya berapa? Fungsi 0-nya adalah 1. Ditambah fungsi aksen 0-nya. Fungsi aksen 0-nya 0. Jadi 0 per 1 faktorial pangkat 1. Ditambah turunan kedua fungsi 0-nya. Turunan kedua fungsi 0-nya adalah min 1. Jadi min 1 per 2 faktorial x pangkat 2. Ini kan kali 0 hilang ya. Hilang. Terus berikutnya turunan ketiga. Fungsi 0-nya adalah 0.
Berarti sini adalah 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Terus yang terakhir, turunan keempatnya adalah 1. Ya kan? Posisi nolnya adalah 1 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga cos X adalah, nah yang 0 ini hilang ya. Ini kan hilang, ini hilang. Tinggal apa nih? 1 plus kali min X kuadrat per 2 faktorial. Terus plus min ini plus X pangkat 4 per 4 faktorial. Genap, nggak ada yang ganjil sini. Nah setelah itu apa? Plus min ini ekspansinya nih. Min X pangkat genap 24 6 per 6 faktorial. Sudah min plus genap lagi. Setelah 6 apa? Genapnya 8 faktorial plus setelah plus min genap setelah X pangkat 8 X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Jelas ya? Jadi ini ekspansinya nih. Belakang. Ekspansi. Paham sampai sini? Halo. Yang online jelas? Online. Oke. Nah, sebentar lagi kita coba ini kalau kita integralkan hasilnya sin. Atau ini kita sinnya kita diferensialkan ya. Kalau cos ini kita integralkan apa sih? Ya, kita salin. Cosnya itu ya. Cos X 1 tambah 0 per integralkan. Kenapa itu minus 1? Oh, baca di sini dong. Ini nih lihat di sini. Fungsi nolnya 1, fungsi aksental 0. Turunan kedua nolnya min 1. Itu aja. Ya, turunan ketiganya 0, turunan keempatnya 1. Ya. Oke. Itu tinggal substitusi kan. Yang 0 hilang kan. Ya, tinggal ini. Nah, ini pangkat genap. Sebetulnya kan sampai sini tadi. Ini ekspansi. Anda lihat kan pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10, dan seterusnya. Tandanya selang-seling plus min, plus min, plus min. Ya. Nah, kalau saya integralkan ini, hasilnya pasti ini ya. Diferensial dulu deh. Mana sin tadi? Sin tadi sebelumnya ya. Ini yang sin tadi. Kita salin ya. Sin ini kita salin. X per 1 faktorial. Kita salin ya. Sin X sama dengan X per 1 faktorial. Itu ya. Itu X per 1 faktorial min X pangkat 3. Ganjil ya. Per 3 faktorial. Plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Tandanya plus min ganjil 3, 5, 7 per 7 faktorial. Tadi kan 3 sampai sini. Yang 3 itu kan sampai sini. Ya, yang 3 itu sampai sini aja. Tapi ini ekspansinya. Setelah min plus pangkat ganjil berapa? Setelah 7, 9 per 9 faktorial. Yaitu min X pangkat 11 per 11 faktorial plus 1. Nah, kalau ini didiferensialkan sama sama cos. Coba kita diferensialkan. Ya, diferensialkan terhadap X. Coba, sin turunannya apa? Cos ya. Oke. X turunannya apa? X turunannya 1. Enak. X turunannya 1 per 1 faktorial. Ya. Min X pangkat 3 atau turunannya apa? 3X pangkat 2. Enak. Per 3 faktorial sama enggak? 3 kali 2 faktorial. Ya, oke. Terus tambah X pangkat 5 kita turunkan apa?
5 kali X pangkat 5,14 per 5 faktorial sama 5 kali 4 faktorial. Tujuannya apa? Ini 3 yang coret, ini 5 yang coret. Terus min X pangkat 7 kita turunkan X 7. Enak. N-nya 7 kali X pangkat 7,1. 6 per 7 faktorial 7 kali 6 faktorial. Sehingga 7-nya bisa coret. Min X pangkat 9. 9 X pangkat N kali X pangkat N min 1. 9 1 8 per 9 faktorial adalah 9 kali 8 faktorial. Sehingga 9-nya bisa coret. X pangkat 11. Kita turunkan apa? 11 X pangkat 10 per 11 kali 10 faktorial coret tambah titik-titik. Enak. Dan seterusnya. Sehingga kita lihat sini cos X adalah 1 faktorial 1 ya. Berarti 1 bagi 1, 1 enggak? Terus ini X kuadrat per 2 faktorial. X pangkat 4 per 4 faktorial. X pangkat 6 per 6 faktorial. X pangkat 8 per 8 faktorial. X pangkat 10. X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Sama enggak namanya cos tadi? Coba lihat. Sama? Halo? Sama enggak? Coba ini. Cos ini 1 min X kuadrat per 2 faktorial ya. Jadi bisa kita sin ini bisa kita diferensialkan. Nah, kemudian cos ini kalau kita integralkan gimana? Kita integralkan balik ke sin lagi. Bisa. Jadi ternyata dari Mas Lauren itu bisa didiferensialkan, suku-sukunya bisa kita integralkan. Ya. Kalau ini kita integralkan apa sih? Integral dari cos X kali dx. Enak. Dan cos X tapi kali dx ini juga integral dari 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 4 per 4 faktorial, X pangkat 6 per 6 faktorial, X pangkat 8 per 8 faktorial, min sorry, ini ada salah. Plus, min plus min, ini plus min X pangkat 10 per 10 faktorial, dan seterusnya, dx. Enak. Integral cos apa? Integral cos X dx adalah sin X. Nah, integral 1 dx apa? X. Nah. Ya kan? Integral 1 dx adalah X. Hati-hati. Integral dari X kuadrat, integral dari 1 X. Integral dari X kuadrat apa? Sepertiga. Ya enggak? Kali apa? X pangkat seper N plus 1, seper 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1 per, ini 2 faktorial. Ya enggak? Halo? Ini nanti 3 kali 2 faktorial kan 3 faktorial. Ya enggak? Halo? Tuh, gini-gini ya. Oke ya. Ini 2 faktorialnya di sini. Oke. Integral X kuadrat apa? Sepertiga. Ya enggak? Sepertiga kali X. Satunya enggak usah ya. Satunya hilang ya. Sepertiga X pangkat 3. Betul enggak? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1 kan? Seper 2 plus 1, yaitu sepertiga, X pangkat 2 plus 1, X pangkat 3. Nanti 3 kali 2 faktorial kan 3 faktorial. Tambah, ini apa? Ini per 4 faktorial sini. Oke. Seper berapa? 4 tambah 1, 5. Enak? Seper 5, kan? 1 per 5. Seper 5 kali X pangkat 4 tambah 1, 5. Ini. 6 faktorial tak belakang. Integral X pangkat 6 seper 6 tambah 1, 7 kali X pangkat 6 tambah 1, 7. 8 faktorialnya letak belakang. Integral dari X pangkat 8 berapa? Seper 8. Sorry. Seper 8 tambah 1, 9. Enak. X pangkat 8 tambah 1, 9. Ini juga
Seper N-nya 10. 10 tambah 1, 11. Kali X pangkat 11. Dan seterusnya. Nah, Anda tahu sin X, oh ya, ini X-nya artinya E per 1 enggak nih? E per 1 enggak? Ini sama enggak artinya X per 1 itu sendiri adalah 1 faktorial enggak? Oke ya, min X pangkat 3 per 3 kali 2 faktorial adalah 3 faktorial. Ya, 3 kali 2 faktorial adalah 3 faktorial plus X pangkat 5 tetap. 5 kali 4 faktorial adalah 5 faktorial. X pangkat 7 tetap. 7 kali 6 faktorial adalah 7 faktorial. X pangkat 9 tetap. 9 kali 8 faktorial adalah 9 faktorial. X pangkat 11 tetap. 11 kali 10 faktorial adalah 11 faktorial. Dan seterusnya. Kan saya tanya, sama enggak mesin dulu tadi? Halo? Sama? Sama enggak sukunya? Coba lihat. Dengan ini. Yang terakhir, sorry. Yang terakhir. Jadi ternyata apa? Ada mau di itu foto boleh? Ya. Ya. Ternyata direct master itu bisa didiferensialkan, juga bisa diintegralkan. Sudah jelas ya? Jadi perlu diperhatikan tuh bahwa direct itu bisa didiferensialkan dan bisa juga diintegralkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari online. Do you have any question? So far, ada pertanyaan? Halo yang online. Sore. Anda dulu kan online udah jauh-jauh ya. Saya tanya, tidak ngerti, diom. Jadi kalau kata muka itu lebih jelas ya, lebih kelihatan. Baik. Jadi ini. Cukup jelas nih tentang direct mass Laurin, ternyata bisa didiferensialkan, bisa juga diintegralkan. Jadi ada kalanya kalau kita cari integralnya tidak bisa dengan cara biasa, kita menggunakan direct mass Laurin. Jadi nilainya adalah nilai pendekatan. Ya, pendekatan, bukan nilai yang eksak, bukan, tapi pendekatan. Ya. Karena tambah titik kan masih banyak lagi ya. Makin panjang makin bagus hasilnya. Oke. Nah, begitu kan eksponensial. Contoh lain lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Yang dari onsite ada pertanyaan? Dari online ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Kalau ada, bisa ada ini. Fungsi X sama dengan E pangkat X. Ini juga sama nih. Sorry. Ini yang ketiga tadi. Uraikan fungsi X sama dengan E pangkat X minimal 3 suku tak 0. Minimal 3 suku tak 0. Kalau mau lebih boleh, itu minimal kan. Minimal 3 suku tak 0. Nah, fungsi X adalah E pangkat X. Maka fungsi 0 adalah E pangkat 0 berapa? 1. Fungsi asen X, turunan E pangkat X tetap ya? Tidak berubah, tetap. Maka turunan ke pertama dari fungsi 0-nya adalah E pangkat 0 juga 1. Turunan kedua, E pangkat X. Turunan juga E pangkat X, sehingga turunan kedua dari fungsi 0, E pangkat 0, 1. Dapatnya 1 terus. Ya, dapatnya 1 terus. Sama. Dengan demikian, direct mass Laurin, Anda bisa cari
Yaitu apa? Fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1 sebab 1 sebab 2 dapat 0 per 2 faktorial X kuadrat sebab 3 ya, turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, jadi sini 3 ada yang ada ya, cukup 3 sini ya. Jadi ini pangkat X ternyata sama dengan apa? Fungsi 0-nya sama dengan 1 ditambah 1 per 1 faktorial pangkat 1 terus ini juga 1 per 2 faktorial X kuadrat terus ini 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita selesaikan ini jadi apa nih? Ternyata eksponensial itu sama dengan apa? Yang pertama 1, yang kedua apa? Yang kedua adalah X per 1 faktorial. Terus yang berikutnya, dan semua ada ya, bukan 1 aja, 1, 2, 3. Terus ya, basis ini adalah X kuadrat per 2 faktorial. X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini sampai sini sebetulnya 3 sukutan 0, ini ekspansinya. X pangkat 4 per 4 faktorial, X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Sudah jelas? Jadi bisa di ini ya. Sudah jelas sampai sini? Ya, jadi menggunakan penggunaan ini bisa nanti di kampus 3 kalau saya masih ngajar Anda jumpa masalah ini tentang matriks. Jadi elemennya eksponensial ya. Jadi matriks yang elemennya eksponensial yang sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, kalau Anda mau lihat kegunaannya ya, saya buka. Sorry. Jadi buka Google, sebentar. Kelihatan Google-nya? Halo, saudara Oliver, Josephine, sana kelihatan Google-nya? Oke. Nah, cara carinya adalah cari jurnal ya, ini jurnal MACS. Ini singkatan E itu engineering, MA itu mathematics, CS itu computer science. BINUS ya, BINUS. Jadi ini ya, engineering, mathematics, and computer science. Nah, di sini saya ada nulis kalau Anda mau apa, cari yang volume sebelumnya. Show more. Isunya bisa dilihat ini yang terakhir saya tidak nulis nih, nggak masuk, terlambat ya. Yang saya tulis itu adalah yang sorry. Jadi di sana ya cari yang volume 1 dan 2 untuk yang tahun ini ya. Di situ ada tadi ya. Dari EMAG ya. EMA, Engineering Mathematics
computer science binus. Ini dia, jadi saya lupa ya. Ini bukanya. Oh nih, view all issue nih, ini ada nih view all issue, jadi buka semuanya ya. Nah di sini yang terakhir kan volume 3 yang saya tulis itu volume 1 dan volume 2. Anda lihat sini, di volume 1 ya, tahun ini 2022 di volume 1 Anda lihat kalau kita buka ini, yang ini ada. Ini dia, Euler formula derivation. Ya, ini di sini Anda bisa download ya, Anda bisa download PDF ini, gratis, tidak bayar ya. Nah, Anda bisa download. Nah, ini kebetulan saya nulis sendiri, ya. Nah, ini sebetulnya apa ini? Ini yang Anda belajar 31, betul enggak? 1 pangkat ringkas, 1 plus U pangkat V, yang hasilnya E, betul enggak? 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Ini dipakai di sini ya. Untuk ini dasarnya, terus dia turunkan. Nanti kita terakhir ini untuk mencari rumus Euler ya. Ini pakai mencari argumennya, sudutnya dalam menggunakan aljabar linear, sehingga nanti kita ketemu terakhir ini yaitu E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Ini adalah rumus Euler ya, rumus Euler ya. Ini yang pernah saya tulis. Kemudian kalau kita kembali lagi yang tadi, belum berapa lagi, kembali. Volume 2-nya yang tentang nanti Anda belajar di kalkulus 2, namanya transformasi Laplace atau Laplace transform ya. Kalau kita lihat di sini, gak lupa bukanya nih. Oke, ini itu. Nah, yang tadi buka lagi yang di apa tadi? Sama ya. Salah lagi. Emang. Untuk tahu aja. Kita lihat emak binus. Ini engineering mathematics and computer science. Yang Anda buka itu adalah ini. Nih, view all issue. Sekarang lihat yang kedua, ya, volume 2. Itu yang volume 2-nya. Ada volume 2 kan ini. Volume 2-nya ini. No, volume 4, nomor 2 ya. Volume 4 nomor 2. Jadi saya tulis nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 terlambat. Terlambat nggak bisa masuk lagi. Mungkin yang tahun depan. Yang Januari besok. Nah, ini ada di sini yang bahasa asal-usul rumus dasar transformasi Laplace. Nih. Nah, Anda lihat tadi mengenai deret Mas Laurin ada di sini. Dipakai. Ya. Nah, ini buka PDF-nya. Ya, gratis, nggak bayar. Punya BINUS ini, tapi ini nasional. Jadi penulisnya bisa dari luar BINUS. Ini. Anda lihat sini. Nah, ini pakai ini lagi, ulang lagi nih. Rumus yang tadi. Yang rumus 1 pangkat ringkas kan? 1 plus U pangkat V, dia pakai dasarnya. Diulang. Nah, ini pakai rumus deret Mas Laurin. Betul nggak nih? Sorry, ini A. Berarti ini rumus Taylor. Taylor ya. Rumus Taylor ini. Rumus Taylor. Ya, ini pakai rumus Taylor. Nah, ini di bawah ini deret Mas Laurin. Betul nggak? Ini rumus deret Mas Laurin nih. Fungsi ada fungsi 0 tambah serba 1 tuh fungsi asal 0 plus 1 faktorial pangkat 1 dan seterusnya. Nah, ini dibuktikan yang ini.
maka akhirnya kita, nah ini di sini Anda lihat nih, ini deretnya. Ini persis yang tadi, pangkat X, nah barusan yang saya jelaskan, ada nggak itu? Sama nggak? Pangkat X adalah 1 tambah X plus 1 faktorial tambah, ya kan? Coba lihat. Sama nggak? Sama kan? Sama yang tadi, kita lihat, ya. Ini sini. Nah ini membuktikan bentuk. Itu ternyata apa? Nanti kita belajar di dalam infinite series, apa direct convergent dan convergent, terakhir itu namanya direct kuasa. Power series. Power series itulah asal-usul pembuktian dari rumus Laplace transform, transformasi Laplace. Ya. Nah, di sini ada saya tuliskan yang mengemukakan di YouTube itu pertama kali itu adalah profesor dari ini namanya Profesor Emeritus Arthur Paul Matuk. Arthur Matuk namanya. Ya. Ternyata meninggal pada usia 91 tahun tanggal 8 Oktober tahun 2021. Tahun yang lalu meninggal pada usia 91 tahun. Ya. Ada di sini. Jadi kalau Anda mau baca-baca ini silakan. Ya. Ini adalah jurnal ilmiah. Saya tulis baru 2 yang sudah terbit. Yang ketiga saya kirim tapi belum terbit. Ya, mungkin Januari atau udah jadi, nggak tahu juga. Oke, kira-kira gambarannya itu yang saya tunjukkan ke Anda. Oke, kita lanjutkan. Any question? Ada pertanyaan di sini. Jadi pemakaiannya itu bisa membuktikan rumus yang lain lagi, tapi juga bisa juga yang dalam hal-hal sebetulnya apa tadi transformasi Laplace itu gelombang, ya, gelombang sebenarnya. Nah, apa hubungannya dengan Anda nanti di PDE, DBE? Kalau di ARE perlu tuh, karena mereka belajar tentang deret Fourier series. Ya. Nah itu saya sudah tulis juga sekarang, tapi belum saya kirim naskah. Fourier series itu saya turunkan pakai aljabar linear algebra. Ya. Turunkan. Baik, kalau enggak ada pertanyaan di sini, ini sudah. Jadi saya kasih latihan, Anda latihan soalnya. Uraikan dari bawah ini menjadi deret Maclaurin. Uraikan deret-deret di bawah ini, di bawah ini menjadi deret Maclaurin. Yaitu yang pertama, fungsi X adalah tadi udah ya, sin X udah pakai sin 3X ya. Coba sama tuh. Cuma ada 3X-nya hati-hati. Yang kedua adalah fungsi X sama dengan cos 2X. Yang ketiga adalah fungsi X sama dengan E pangkat 5X. Jadi 3 bentuk yang berbeda. Ya. Cuma 3 aja. Oke. Ada yang mau ditanya dari online? Tidak, Pak. Oke, makasih responnya. Jadi itu ya latihan ya. Kerjakan. Hati-hati. Sin 3X turunkan cos 3X kali 3E aksen. Sin U turunnya cos U kali U aksen. Cos U turunnya min sin U kali U aksen. Gitu kan? E pangkat U turunnya E pangkat U kali U aksen. E pangkat 5E kali 5E aksen kali 5 ada ya. Dan seterusnya. Ini sudah selesai. Sudah. Kita lanjutkan dengan deret. Nah, ini agak panjang ya. Deret ini agak berapa minggu.
Ini dulu saya belajar dengan Profesor Dr. Daniel Handali. Adalah guru besar ITB. Tapi beliau sudah almarhum atau meninggal tahun 2013. Januari 2013. Waktu itu beliau mengajar di BINUS, saya jadi asistennya. Jadi sempat 4 tahun ya. Sebagai asisten dari Profesor Daniel Handali. Ya, sebentar lagi kita masuk dengan infinite series atau deret-deret tangga. Ya. Sudah? Ini sudah selesai. Oke, kita lanjutkan topik berikutnya. Ini adalah yaitu infinite mathematics. Infinite series. Sorry. Ini tentang deret-deret tangga. Nah, kita bicara ini adalah banyak suku-sukunya tangga ya dia. Apa artinya deret-deret tangga? Artinya ini adalah banyak sukunya, banyak suku-suku. Ya. Tangga. Tangga berarti banyak sekali ya. Tangga. Nah, sekarang saya tanya apa bedanya barisan dengan deret? Barisan bahasa Inggrisnya tahu enggak apa? Sequence. 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 Barisan ya, sequence. Dengan deret. Deret bahasa Inggrisnya series. Series. Tahu bedanya? Kalau barisan itu saya pakai angka 1 gitu ya, atau U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Jadi bukan jumlah ya, tapi dalam bentuk menyatakan namanya Ali, Badu, Siti, Sudin, misalnya gitu, Tuti dan sebagainya. Jadi itu menyatakan masing-masing sukunya disebutkan, tapi dalam batasnya koma, bukan tambah. Kalau tambah itu jumlah itu adalah deret. Nah, kalau deret ini adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya. Itu deret. Contohnya di sini misalnya deret aritmetik misalnya. Anda belajar kan di SMA atau SMP? Deret aritmetik dan deret geometri. Deret aritmetik itu dulu namanya deret hitung atau deret tambah. Ya, lebih terkenal dari hitung. Ini deret ya. Barisan, ini barisan. Kalau ini barisan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau deret ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Dan bisa ditulis dalam bentuk sigma. Sigma. Sigma itu adalah lambang deret. Ya, sigma, misalnya K dari 1 sampai K hingga. Berarti ini dari I. Jadi I yang pertama 1 tambah ya. I keduanya 2. Jadi 1 tambah 2, tambah lagi I berikutnya 3 dan seterusnya ya. Paham ya? Itu adalah deret atau series. Jadi beda barisan dengan deret, barisan menyatakan dalam elemennya dalam batas koma ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau deret dalam bentuk jumlah, sehingga bisa ditulis dalam bentuk sigma ya. Sigma itu adalah kalau orang jurusan statistik ini paling banyak lambang sigma ini dipakai di jurusan statistik ya.
Di matematik juga ada, tapi yang paling banyak di statistik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, bedanya barisan dengan deret. Nah, contoh lain lagi. Ya. Ini sebetulnya mengulang apa yang pernah Anda dapat di atau di SMP dan SMA belajar barisan dan deret. SMP ya? SMP udah dapat ya? Deret aritmetik, deret ya. Suku yang ke N, UN sama dengan apa? UN sama dengan A itu suku pertama tambah N-1 kali B. Ada kan? Ada kan? Kalau deret aritmetik, jadi ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Nah, suku ke N adalah suku pertama A. Oh ya, suku pertamanya sama dengan A. Bedanya adalah suku kedua kurang suku pertama. Atau suku ketiga kurang suku kedua dan seterusnya. Ya nak? A tambah N kurang 1 kali B. Ya nak? Ada belajarnya kan? Deret geometri, deret aritmetik. Sehingga jumlah N suku pertamanya adalah setengah kali jumlah sukunya dikali suku pertama ditambah suku terakhir, suku ke N. Di mana UN-nya A tambah N kurang 1 dan kurung kali B. Ya, ini jumlah suku pertamanya. Kalau deret geometri, ini dikali-kali nih. Saya A-nya R rasionya 3, 1 kali 3, 3 tambah 1. Tambah 3 ke 3 9. 3 ke 9 27, kali 3 81 dan seterusnya. Ini adalah deret apa? Deret geometri, G, DG. Deret geometri U1-nya A, rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Kemudian suku ke N adalah A kali R, rasio berpangkat N-1. Ya enggak? Ya kan? Kemudian dari sini ada jumlah N suku utamanya ada 2 macam. Apa rasionya kecil dari 1 atau besar dari 1? Ada kan? A kali apa? Kalau lebih kecil ini R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 ini untuk R-nya besar dari 1. Benar? Kalau kecil dari 1 terbalik. 1 kurang rasio pangkat N per 1 kurang R. Ya, nah? Ya, ini yang R besar dari 1. Ya, kalau R kecil dari 1 ini dibalik. A kali dalam kurung 1 kurang rasio pangkat N per 1 kurang rasio. Ya. Oke. Nah, misalnya deretnya itu adalah 1 tambah setengah tambah seperempat tambah 1/8. Ini apa nih? Ini deret geometri atau deret aritmetik? Halo? Ini deret geometri atau deret aritmetik? DA atau DG? Deret aritmetik atau deret geometri? 1 dari setengah, 1 dikali setengah, setengah dari seperempat dikali setengah. Seperempat kali setengah, 1/8. Dikali setengah terus. Berarti itu adalah deret geometri. Bisa ditambah-tambah kan? Tapi kali-kali. Ya enggak? Deret geometri di mana rasionya suku pertamanya sama dengan A sama dengan 1. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Setengah dibagi 1 adalah setengah. Ini rasio. R. Suku pertama ini adalah rasio. Ya, jelas ya? Ini untuk tahu aja. Nah, ya, UN itu apa? UN itu adalah suku ke N. Ya, suku ke N. Kalau ini rumusnya kita pakai rasio A kali R pangkat N-1. Benar. Kemudian U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik sampai UN. Ini jumlah N suku utamanya. Ya, nah, ini adalah SN. Benar.
sama dengan SN. SN itu apa? Jumlah N suku pertamanya. Ya. Ini adalah jumlah N suku pertama, suku-suku pertama. Jumlah N suku-suku pertama. Nah, limit N menuju tak hingga dari jumlah N suku pertamanya adalah S. Ini artinya berhingga. Ya, berhingga. Bisa berhingga, bisa juga tak berhingga. Ya, nah, bisa berhingga, bisa juga tak berhingga. Nah, ini kata-kata, saya pinjam kata-kata dari Profesor Dr. Daniel Dali almarhum. Kalau limit N menuju tak hingga itu angka 8 tidur ya. Angka 8-nya tidur. Kalau limit N menuju tak hingga dari SN-nya ada, ya ada. Deret dikatakan apa? Deret dikatakan, tahu dikatakan apa? Jika limit SN-nya ada, ya, jika limit SN-nya ada, maka deret dikatakan konvergen. Tahu beda konvergen dengan divergen? Dalam fisika, konvergen itu adalah menuju, jadi sinar menuju satu titik, menuju satu titik. Kalau dalam deret tuh deretnya makin lama makin kecil, mendekati nol, ya nak? Itu konvergen, ya, konvergen. Kalau divergen apa artinya? Memencar, ya, memencar. Berarti sukunya makin lama makin besar. Ini adalah divergen. Jelas ya, konvergen dan divergen. Konvergen itu menuju satu titik di dalam sinar, itu artinya sukunya makin lama makin kecil hingga mendekati nol. Sedangkan divergen makin lama makin besar, memencar. Ya. Kemudian dikatakan juga sini, dan tadi ya, kalau limit SN-nya ada, deret dikatakan konvergen, dan deret yang tak konvergen. Dan deret tak, ya, deret yang tak konvergen, yang tak konvergen atau tidak konvergen, dan deret yang tak konvergen disebut apa? Divergen. Disebut divergen. Sudah jelas di sini? Ini teoritisnya ya. Jadi ada dua macam deret ya. Habis ini ada pertanyaan dulu. Yang online ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada, terima kasih. Baik. Nah, jadi ada dua macam deret ya. Jadi ada dua macam deret. Itu apa tadi? Deret konvergen dan deret divergen. Jadi ada dua macam deret. Yang pertama disebut deret konvergen. Ya. Yang kedua disebut deret divergen. Ya. Deret konvergen yang pertama, yang kedua divergen. Nah, syarat deret divergen apa? Apa syarat deret divergen?
Syarat direct divergen. Yang pertama adalah limit SN-nya, limit SN-nya N menuju tak hingga dari jumlah suku N pertamanya adalah plus tak hingga atau min tak hingga. Tadi kan kalau dia ada dan berhingga dinamakan direct convergen, kan? Kalau limitnya kita hitung berhingga ada, berhingga itu ada, maka direct convergen. Tetapi kalau dapatnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka direct divergen. Tuh. Ya. Yang kedua, SN tak mempunyai limit. Jumlah N suku pertamanya tak mempunyai limit. Tidak mempunyai limit. Ya. Tidak mempunyai limit. Apa itu? Artinya, jumlah N suku pertamanya, SN, tidak menuju ke satu bilangan. Tidak menuju, ya, tidak menuju ke satu bilangan. Ke satu bilangan. Contohnya apa? Contohnya, kalau min 1 pangkat genap, misalnya 1000, genap kan? Berapa sini? Kalau pangkat genap hasilnya apa? 11,1. Tapi kalau min 1 pangkat 99 ganjil, hasilnya min 1 enggak? Ini menunjukkan bahwa dia ini ada kemungkinan 2, plus 1 atau min 1. Berarti apa? Tidak menuju pada satu bilangan. Maka daerah itu adalah divergen. Ciri khasnya. Jadi kalau limit jumlah N suku pertamanya dapatnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka kita katakan limit itu adalah limit. Ya, daerah itu adalah daerah divergen. Tapi kalau dia berhingga, daerah konvergen. Paham saya? Di mana kalau daerah itu kita bisa hitung, ingat nggak limit N menuju tak hingga dari jumlah N suku pertamanya untuk daerah yang geometri turun tak hingga, ya, disebut DG, ya. Deret geometri turun tak hingga. Ada ingat rumusnya apa? A per 1 kurang rasio. Ada nggak? A per 1 kurang rasio. A per 1 kurang rasio ini sering dipakai. Ya. Sering dipakai. Sehingga ini hasilnya berhingga. Berarti apa? Kalau berhingga, deretnya konvergen. Tapi kalau dapatnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret itu adalah divergen. Itu pertama. Yang kedua, seperti ini. Kita nggak tahu. Kalau ditanya misalnya gini. Min 1 tambah 1, min 1 tambah 1, min 1 tambah 1, min 1 tambah titik-titik. Kita nggak tahu N-nya ganjil atau genap. Berarti ada kemungkinan kalau N-nya ganjil, jawabannya min 1. Itu nah. Benar? Kalau genap tuh misalnya 2 atau 4. Min 1 tambah 1, 0. Apa ya? Paham maksudnya? Kalau N-nya ganjil, min 1 tambah 1, min 1, 3 kan? Min 1 tambah 1, min 1. Hasilnya min 1. Tapi kalau nya genap, min 1 tambah 1, min 1 tambah 1, 4. Hasilnya 0. Itu yang maksudnya tidak menuju pada satu bilangan. Sehingga ini dikatakan deret ini adalah deret divergen. Mengapa? Karena tidak menuju pada satu bilangan. Bilangannya dua kemungkinan. Apakah min 1 atau 0 ke jumlahnya ya. Min 1 atau 0. Atau yang ini, min 1 pangkat genap, min 1 pangkat ganjil. Juga hasilnya plus 1 atau min 1. Tidak menuju pada satu bilangan. Maka daerah itu adalah divergen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan dari yang online? Oke.
Baik. Sudah. Nah, kita contoh kita lihat ya. Kita contoh. Seper 1 kali 2 tambah seper 2 kali 3 tambah seper 3 kali 4 tambah titik-titik seper n kali n plus 1 tambah titik-titik. Artinya apa tuh? Sampai tak hingga kan? Sampai tak hingga ini boleh tulis sigma dari apa? N-nya dari 1 ke 1 nih. Maksudnya 1 kali 1 tambah 1. 1 kali 2. Betul nggak? Sampai tak hingga dari seper n kali n plus 1. Gitu nggak? Gitu ya. Maksudnya ini adalah UN-nya. Ini disebut UN. Suku ke N. Ya. Ini disebut UN. Sama dengan UN. Sigma UN. Ya. Bentuknya sigma UN. Ternyata yang suku ke N ini, suku ke N-nya itu adalah seper N kali N plus 1 ini bisa diuraikan menjadi dua pecahan. Betul nggak? Seperti yang kita pelajari di apa? Integral pecah bagian. Yang disebut apa? Partial fraction. Bahasa Inggrisnya partial fraction. Integral pecah bagian. Pecah bagian nah. Oke. Kalau integral pecah bagian. Pecah bagian ya. Oke, nah kita lihat ini penyebutnya 1N, 1N plus 1 enggak? Jadi 6 itu 2 kali 3, berarti ada per 2 tambah per 3 kan? Berapa per 2 tambah per 3 itu. Nah, ini kita namakanlah ini di atasnya ini karena ini 1, sehingga ada dulu. Kalau pangkat 1 di atasnya berupa bilangan A atau B. Mungkin orang teknik bilang K0, K1, boleh. K0, K1, A, B, P, Q, C, D. Bebas. Ya. Nah, ini yang kita cari. Waktu saya terangkan ada jalan cepat, jalan tol. Apa? Ingat? Kalau kita mau cari A, anggaplah B-nya 0. Kita lihat ini. Seper N kali N plus 1 sama dengan A per N. Ya kan? B-nya yang kan 0. N-nya N-nya bisa coret nggak? Kalau N-nya kita coret, N yang kita coret itu berapa sih? N sama dengan 0 nggak? Kita masukkan. Berarti A-nya sama dengan apa? A-nya tinggal seper N plus 1 nggak? Seper N plus 1. N-nya sudah coret. Ini A per 1, ini seper N plus 1. Sama dengan berapa? Seper 0 tambah 1 adalah 1. Jadi A-nya 1. Itu enggak? A-nya tambah 1. Nah, untuk cari B, A-nya anggap 0. Ini jalan cepatnya. Jadi seper N, N plus 1 sama dengan B per N plus 1. Jadi coret N plus 1 enggak? Kiri kanan. Yang kita coret N plus 1-nya, ini kita ambil N plus 1 sama dengan 0. N berapa? Min 1 kan? Berarti ini B per 1B. Ini tinggal seper N. Berarti seper min 1 hasilnya min 1. Jadi A-nya min 1, B-nya A-nya plus 1, B-nya min 1. Mana? Halo? Cukup jelas ini? Halo? Sehingga kita bisa mendapatkan sukunya ya. Suku ke N itu ini tadi. Ya, dari sini. Ya, dari sini kita lihat. Suku ke N itu tadi apa? A per N. Atau ini. Ya, suku ke N itu sama dengan seper N plus N kali seper N, ya, seper N kali N plus 1 itu bisa diuraikan A per N. A-nya berapa? A-nya 1, ya enggak? Terus A per N ditambah B per N tambah 1.
Berarti UN-nya sama dengan 1/n kali N plus 1 sama dengan A-nya 1. B-nya berapa? B-nya min 1. Jadi sini min 1/n plus 1. Nah ini yang kita pakai masuk suku yang tadi ini. Kita ubah jadi ini. Paham maksudnya? Jadi kalau ini 1/1 kali 2, berarti N-nya 1. Ini kan N plus 1. Ini sama nggak dengan ini? 1/1 dikurang 1/1 tambah 1. Jadi 1/1 dikurang 1/2. Betul nggak? Halo? Paham nggak? Ngerti ya? Belum. Oke. Saya salin dulu ya. Sekarang saya lihat sini. Ini saya salin dulu. Ya, saya salin dulu. Tadi apa? Suku ke N adalah tadi apa? 1/n kali N plus 1. Ya, silakan Prof. Ya, biasa aja. Oke, saya lanjut ya, Prof. Jadi, Makasih banyak, Prof. ya, terima kasih, Prof. Ya. Ya, baik, Prof. Jadi 1/n kali N plus 1 itu kan sama dengan tadi apa? Gitu ya. Kita lihat tadi yang sebelumnya bahwa UN itu adalah 1/n kali N plus 1 sama dengan 1/n dikurang 1/n plus 1 kan? Kesalin ya. Jadi 1/n, A-nya 1, B-nya min 1. Min 1 ini. N plus 1. Jadi berarti yang suku tadi apa? 1 kali 1 tambah 1 itu adalah 1/1 dikurang 1/1 tambah 1 enggak? Lengkap ya? Ini menjadi berapa nih? 1 dikurang setengah. Betul enggak? Ini yang sama dengan apa tadi? 1/1 kali 2. Nah, kalau yang berikutnya 2 kali 3 apa tuh? Sama dengan apa? 1/n-nya 2, ini 2 plus 1 enggak? Kan sesuai N kali N plus 1. Jadi N-nya 2, 3 ini N plus 1. Sama enggak dengan 1/n, 1/2 dikurang 1/2 plus 1. Yang sama dengan setengah dikurang 1/3. Terus ya, lagi kita ambil lagi. 1/3 kali 4. Sama dengan apa? 3 kali 3 plus 1. Sama dengan apa? 1/3 dikurang 1/4. Ya tak? Ini apa? 3 plus 1 ya. 3 plus 1. 4 itu kan 3 plus 1. Ini sama dengan 1/3 dikurang 1/4. Dan seterusnya. Sehingga deret yang tadi, mana deret yang tadi? Deret yang tadi itu adalah 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 1/3 kali 4 tambah titik-titik tambah 1/n kali N plus 1 tambah titik-titik. Nah, ini bisa ganti dengan apa? Yang pertama kita ambil nih. 1 kali 2 itu ini. Ini adalah ini ya. Berapa nih? 1 dikurang setengah. Yang ini, yang kedua apa? Ini adalah 1/2 kali 3 nih. 1/2 kali 3 kita ganti dengan setengah kurang 1/3. Ini 1/3 kali 4. 1/3 kurang 1/4. Ya kan? Dan seterusnya. Ini adalah apa yang terjadi nih? Ini. Dan setengah, 0,5 nol nggak? Habis. Ini habis nanti. Nah sini juga habis. Semua habis. Tinggal yang terakhir. Betul nggak? Tinggal yang terakhir. Ini kan dipecah menjadi apa nih? 1/n. Ya. Dikurang 1/n plus 1 kan tadi? 1/n kurang 1/n plus 1. Jadi ini juga hilang. Yang tinggal yang ujung-ujungnya juga. Tinggal apa? Tinggallah 1 dikurang 1/n plus 1. Sudah jelas maksudnya? Halo? Coba sini. Ini adalah SN-nya, ya. SN-nya.
Ini sama jumlah n suku utamanya kan, sama dengan Sn nih. Nah, kalau kita masukkan limit n menuju tak hingga dari Sn sama dengan apa? Sama dengan apa? Halo? Limit dari n menuju tak hingga dari 1 dikurang sektor n plus 1 enggak? Lalu kita masukkan berapa nih? Ini sama dengan limit dari n menuju tak hingga dari 1 dikurang sektor tak hingga plus 1. 1 dikurang sektor tak hingga, ini tak hingga ya. Sektor tak hingga adalah 0. Hasilnya 1. 1 ini apa nih? Berhingga, betul nggak? Karena ini berhingga, maka ini apa? Deretnya apa? Deret. Jadi kalau limit Sn yang berhingga, maka deret konvergen atau divergen? Jawabnya konvergen kalau dia berhingga. Tapi kalau jawabannya tak hingga atau min tak hingga, jawabnya divergen. Atau tidak menuju pada satu bilangan. Kemungkinan 2. Dapatnya 0 atau 1. Atau min 1 atau plus 1, ada 2 kemungkinan, maka tidak menuju pada satu bilangan, maka jawabnya deret divergen. Jelas ya? Halo? Ada kantuk ini. Second. Ya, nanti juga yang atau ini adalah modelnya crash program. Jadi padat ya. Kemudiannya tiap hari ada. Jadi satu ya. Satu round. Jadi kenanya berhingga, makanya konvergen. Kalau jawabannya tak plus tak hingga atau min tak hingga, jawabnya divergen. Atau tidak menuju pada satu bilangan, kemungkinan jawabnya 0 atau 1 atau min 1 plus 1, maka juga divergen. Oke? Baik. Nah, begitu juga kalau deretnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Itu apa tuh? Kalau kemungkinan lain lagi, deretnya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sampai tak hingga. Berapa sih? Tahu dapatnya? Sn ini berapa? Terus tambah terus ya kan? Jawabnya apa ya? Tak hingga. Karena tak hingga jawabnya sini apa? Deretnya apa? Deret? Divergen. Jadi yang kalau berhingga konvergen. Tapi kalau tak hingga atau min tak hingga atau tidak menuju pada satu bilangan disebut deret divergen. Sudah jelas? Ya, divergen. Terus ini yang tadi sudah tadi saya katakan. 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah. Nah, ini juga. Ini tergantung n-nya genap atau ganjil. Nah, coba. Kalau n-nya genap, maka jumlah genap itu lambangnya 2K. Enak. 2N. Atau 2N atau 2K. Enak. Kalau ganjil 2K plus 1. Ya 2K plus 1. Enak. Genap tuh 2K. Atau 2N. Berarti sini berapa? Hasilnya apa? Kalau genap tuh 1 min 1, 2 suku 0, 4 suku 0. Betul enggak? Hasilnya 0. Tapi kalau n-nya ganjil, maka ini jumlah dari 2K plus 1. Hasilnya apa? Kalau ganjil bisa lihat. 1 min 1 tambah 1. 3 minus 3 suku ya. Berapa hasilnya? 1. Kalau 1, nah Anda lihat sini. Dia tidak menuju pada satu bilangan kan? 0 dan 1. Ada kemungkinan 2. Maka deretnya apa? Deret divergen. Ya, tapi kalau dia berhingganya dapat satu bilangan aja, seperti tadi yang sebelumnya, ini dapatnya 1, maka berhingga, maka deretnya konvergen. Jelas sampai sini? Halo?
Sampai sini jelas sampai sini? Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Any question? Yang dari online gimana? Cukup jelas? Jadi untuk mengetahui apakah deret itu konvergen atau divergen, pertama kita cari limit SN-nya. Limit dari N suku pertamanya. Kalau hasilnya beringkah, saya dapat 10, 100, 1.000.000. Itu jawabnya apa deretnya? Konvergen atau divergen? Jawabannya deretnya apa? Konvergen. Tapi kalau jawabannya adalah beringkah atau minta hingga, maka deretnya adalah divergen. Ya, sudah jelas di sini? Oke. Nah, ini ada dalil. Hati. Ya, ada dalil. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya direct itu tahu konvergen, bagian dari direct itu konvergen juga enggak? Ya belum tentu itu kalau dia selang-seling. Itu yang divergen. Itu yang divergen tuh. 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1. Itu divergen. Pasti bagiannya juga divergen. Karena tidak menuju pada satu bilangan. Ya enggak tadi? Mungkin kalau genap dia hasilnya 0, kalau dia ganjil hasilnya 1. Ya enggak? Jawabannya itu. Tapi kalau daerah itu adalah konvergen, bagiannya konvergen juga. Ya, hati-hati ya. Kalau divergen, bagiannya divergen. Tapi kalau bagiannya konvergen, konvergen juga. Ya. Oke. Sekarang ada dalilnya. Ya, dalilnya. Jika deret, ya, jika deret U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Ini konvergen. Ini tahu nih, deret ini konvergen. Maka limit UN-nya berapa? Ada yang tahu? Menuju tak hingga dari UN sama dengan berapa? Jadi kalau deret ini adalah konvergen, maka limit UN-nya 0. Tapi kalau dibalik belum tentu ya. Jika limit UN-nya 0, apakah deret itu konvergen? Belum tentu. Bisa konvergen, bisa juga tidak konvergen. Ya, hati-hati, ini harus diperhatikan. Hanya perhatikan, profesor buat gitu ya. Ya, kita perhatikan dalil ini jangan dibalik ya. Dalil ini jangan dibalik. Ini sambung ya. Dalil ini jangan dibalik ya. Jangan dibalik itu ini. Kalau UN menuju ke 0, ya. Kalau UN menuju ke 0 ya. Deret tak harus konvergen. Deret tak harus. Tidak harus ya. Tak harus atau tidak harus konvergen. Artinya apa tuh? Dengan kata lain, jika limit UN-nya 0, apakah deret itu konvergen? Belum tentu. Bisa konvergen, bisa juga tidak. Paham maksudnya? Jadi kalau deret itu konvergen, pasti limit UN-nya 0. Itu ingat. Jika deret itu konvergen, pasti. Maka, Anda belajar di jika maka. Ya. Ada kan belajar logika di SMA? Jika maka. Jika hari hujan, maka jalan basah. Coba dibalik. Jika jalan basah, apakah hari hujan? Belum tentu. Jalannya basah Anda guyur. Bukan dari hujan. Betul enggak? Jadi logikanya kalau dibalik belum tentu. Ya. Jadi ini sama juga. Jika daerah itu konvergen, maka limit UN-nya pasti 0. Tapi kalau dibalik, jika limit UN-nya 0, apakah daerah itu konvergen? Belum tentu.
Bisa konvergen, bisa juga tidak. Lengkap ya dari logikanya. Nah, oke. Nah, ini disimpullah itu jika limit n menuju tak hingga dari UN sama dengan 0, maka deret itu lambangnya seperti sigma ya. Maka deret UN n dari 1 sampai tak hingga tak harus konvergen. Tak harus konvergen. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau jika limit UN-nya 0, belum tentu deret itu konvergen. Bisa konvergen, bisa juga tidak. Ya kan? Paham maksudnya? Jadi kalau deret itu konvergen, pasti limit UN-nya 0. Itu aja. Ya, kalau mau cari. Jadi kesimpulannya, deret konvergen, maka limit UN 0. Ya enggak? Diketahui deret konvergen, maka limit UN-nya 0. Pasti. Jika limit UN-nya tidak sama dengan 0, maka deret itu, jika limit UN-nya tidak sama dengan 0, nah ini kesimpulannya mesti ditulis ya. Apa kesimpulan yang dari tadi? Ini banyak bahasa logika ya. Tentang logika. Deret konvergen, ya. Deret konvergen, maka limit M menuju tak hingga dari UN-nya pasti 0. Kalau konvergen. Oke, jika deret konvergen. Nah, jika limit N menuju tak hingga dari UN-nya tidak sama dengan 0, maka tanda panah itu maka ya. Maka apa? Deret itu sigma. Deret UN-nya sigma N dari 1 sampai tak hingga dari UN divergen. Jadi kalau tidak sama dengan 0, limitnya, maka deretnya adalah divergen. Bisa nangkap kesimpulannya? Jika deret konvergen, pastilah atau maka deret konvergen. Ya. Jika deret konvergen, maka limit UN-nya 0. Ya, limit UN-nya 0. Tetapi kalau limit UN-nya tidak sama dengan 0, maka deretnya adalah divergen. Bisa logiknya gitu kan? Makanya dari tadi, jika hari hujan maka jalan basah. Pasti kan? Tapi kalau dibalik, jika jalan basah, apakah hari hujan? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, memang hujan. Tapi kalau tidak hujan, Anda guyur. Ya kan? Nah, siram. Oke? Oke. Ya. Saya kira gambarannya itu. Nah, kalau sudah tahu, ini masih tugas itu. Satu lagi. Nah, kita ada ketemu dalil banding. Ya. Dalil banding itu ada 5, tapi yang paling mujarab adalah dalil banding 5 yang terakhir. Karena yang berlaku untuk dua-duanya. Kalau dalil banding 1, ya, jadi dalil banding itu ada 5. Dalil banding ada 5. Dalil banding, ya, tingkat DB, ya. DB itu dalil banding. DB1 itu dalil banding 1 tentang konvergen. Ya, ini tentang konvergen. Jadi dibandingkan, ya. Yang kita banding itu adalah deret konvergennya. Dari banding 2 tentang divergen. Nanti dari banding 3 ekspansi, ya, ekspansi dalil banding 1. Berarti ini tentang konvergen, ya, konver. Dari banding 4 adalah ekspansi dalil banding 2. Berarti ini divergen.
Dari banding 5 berlaku dua-duanya. Dari banding 5 itu gini. Kalau deret bandingnya konvergen, kemudian diperiksa limit deret banding itu biasanya lambangnya adalah sigma Vn. Ya. Jadi limit n menuju hingga dari UN per Pn itu tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh tak hingga. Ya, terbandingnya konvergen. Kemudian kita periksa lagi limit UN per Pn-nya. Yang penting tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama tak hingga. Jadi maka kita katakan karena UN itu deret yang tanya ya, karena deret bandingnya adalah konvergen, maka deret yang ditanya UN, deret yang ditanya UN konvergen juga, ya. Kemudian, begitu juga karena ada dua kemungkinan, sigma deret bandingnya divergen, ya, maka deret yang ditanya divergen juga, asal memenuhi syarat ini. Bisa nangkap pasti? Ya, nanti ini belum kita pakai contoh nanti ya. Sampai sini dulu. Ada time dulu? Oke. Sudah panas kepalanya? Pegang kepalanya panas enggak? Saya panas. Oke. Ya ini untuk tahu aja. Tapi yang kita pakai paling bagus itu dari banding 5. Nah, deret bandingnya kita buat sendiri dari soal yang ada. Ya. Untuk satu itu harus diketahui deret bandingnya, given, diberitahukan, kemudian kita bandingkan suku-sukunya, ada perbandingannya. Ya. Oke, kalau salah ini adalah kalau ini suku yang ditanya lebih kecil atau sama dengan suku yang dari banding. Kalau ini terbalik, suku yang ditanya lebih besar sama dengan. Kalau ini hampir sama kok, itu cuma pakai perbandingan UN plus 1 per UN kecil dari PN plus 1 per PN. Ini yang konvergen. Kalau yang divergen sini adalah sub N plus 1 per UN besar sama dengan PN plus 1 per PN. Ya. Itu nanti ya kita masuk dengan detail. Kalau ini garis besarnya. Oke, kita coba absen dulu. Di sini ada pertanyaan? Yang online ada pertanyaan? Ini belum dijelaskan secara detail ya. Nanti dengan contohnya baru kita bisa tahu apakah deret itu konvergen atau divergen. Ini question? Ada pertanyaan dari onsite? Dari online? Hello online. Any question? Sudah, Pak. Oke. Kalau ada, kita absen. Yang kedua. Yang kedua nih. Yang kedua. Ini saya ini dulu. Nah, pasti yang nggak pernah hadir itu adalah yang jumlahnya sudah melampaui ini sudah enggak mungkin ya.
Kalau dia masuk lagi, ini 16, sudah 16 kali absen. Ini sudah 18 kali absen. Ini yang sudah 18 absen dan 18 absen. 4 orang ya. Nah, materinya kita masuk apa tadi? Kita tadi masih deret apa tadi? Deret Max Laurin ya. Max Laurin. Setelah itu masuk ke deret Convergen dan deret Divergen. Oke, kita submit. Dia ada session log. Session log. Dia minta lagi itu tadi saya copy. Saya masukkan. Submit session log. Nah, kita mau periksa apakah sudah masuk. Ini datanya. Kita cek lagi. Sudah hijau belum? Dua-duanya. Nah, Anda lihat sudah hijau? Ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Halo? Kalau tidak ada, coba dikerjakan yang tadi, yang terakhir kita apa tadi? Tentang deret Max Laurin. Yang 3 soal. Ayo, dikerjakan sekarang ya. Latihannya. Saya kasih soal latihan 3 tadi. Kalau salah, tim berapa tadi? Di atasnya. Ah, ini dari ini. Sin 3X, cos 2X, dan E pangkat 5X. Ada waktu 10 menit. 10 menit. Ya paling tidak 1 soal lah kita. Coba dikerjakan. Yang di online juga kerjanya ya. Halo?